Kami di Breaking News Kompas TV, saudara polisi melakukan pemeriksaan intensif tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Penyidik masih mencocokkan keterangan pelaku dan korban dengan temuan penyelidikan di lapangan. Tersangka Taufik Hidayat menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolda, Jawa Barat usai dibekuk di Majalaya Selasa malam. Penyidik mendalami motif kasus ini termasuk memeriksa kejiwaan tersangka. Polisi juga mencocokkan keterangan korban dan pelaku dengan hasil temuan di lapangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Masih banyak harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Akhir pelarian Taufik Hidayat, buron kasus penyekapan sadis selama 3 tahun, ditangkap tanpa perlawanan. Ia ditangkap di Majalaya Selasa malam setelah polisi membentuk tim khusus untuk mengejar Taufik. Polisi masih melakukan pendalaman dan sinkronisasi dari keterangan tersangka, karena keterangan tersangka saat ini tidak sesuai dengan keterangan korban. Sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya. Atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya lagi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengecam keras kasus penyekapan disertai penganiayaan ini. Habibur Rahman menyebut tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan meminta kasusnya diusut tuntas. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian, hingga pengajuan perlindungan saksi dan korban. Kementerian PPPA meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bagaimana hukum nanti harus ditegakkan berbasis hukum Undang-Undang TPKS, nanti KUHP yang berlaku. Tapi pada intinya hari ini kita bersama-sama ingin membangun kesadaran, membangun hati, membangun lingkungan yang sama-sama bisa punya hati untuk menjaga teman-teman yang ada di lingkungan kita, masyarakat. Tersangka penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat kini ditahan dan menghuni sel khusus di Polda Jawa Barat. Proses hukum masih berjalan dan tersangka akan menerima semua sanksi atau hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, Polda Jawa Barat masih mengusut motif tersangka Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya perempuan berinisial YTR. Polda Jabar juga membentuk Satgas khusus untuk menuntaskan kasus ini. Polisi masih menyelidiki motif tersangka melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban. Polisi mengalami hambatan dalam mengumpulkan informasi dari korban karena kondisi korban yang belum memungkinkan untuk diperiksa. Menindaklanjuti kemungkinan adanya korban lain, Polda Jawa Barat membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan berbagai satuan kerja untuk mengusut kasus ini. Jadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
dengan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi dengan kondisi yang memang masih belum pulih 100%. Kita sudah membuat satgas, ya, satgas untuk mengungkap kasus ini, dan ini melibatkan dari semua satker, ya, satker dari Reserse Kriminal Umum, PPA, Cyber, ya, dan SUS. Ini kita libatkan semua. Jadi ini satu kesatuan yang utuh yang nanti membackup semua proses ini sampai nanti selesai. Ya, pasca ditangkapnya Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya, kini dibuka pusat layanan aduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban tersangka. Langkah ini dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya korban lain serta melengkapi proses penyidikan yang masih berlangsung. Posko ini, saudara, dibuka bagi siapa saja yang merasa menjadi korban, mengetahui dugaan tindak pidana serupa, atau memiliki informasi yang berkaitan dengan tersangka. Keberadaan pusat layanan aduan diharapkan dapat membantu penyidik mengembangkan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar di Polda Jawa Barat. Mita, ini polisi membuka layanan aduan di kantor Polda Jawa Barat. Adakah korban lain yang melapor dari pantauan Anda saat ini? Iya, Ian, hingga saat ini belum ada laporan dari pihak lain mengenai Taufik ini seperti itu, karena memang ini untuk pusat pengaduan yang dibuka ini pasca ditangkapnya Taufik Hidayat pada Selasa malam lalu setengah 7 malam di Majalaya. Ini memang pihak Polda Jawa Barat ini membuka pos pelayanan pengaduan untuk mengembangkan penyidikan seperti itu, dan ini untuk posko pengaduan sendiri ini dipusatkan di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Informasi yang kami dapatkan dari Humas Polda Jawa Barat hingga saat ini memang belum ada, Ian, seperti itu. Jadi memang ini masih terus dibuka, dan untuk tersangka sendiri menurut informasi dari pihak kepolisian ditempatkan di sel khusus tersendiri seperti itu dan diawasi oleh CCTV. Dan kami juga mengimbau untuk korban lain seperti itu, karena memang pihak kepolisian sendiri melihat ini ada potensi seperti itu, Ian. Ada potensi bahwa tersangka ini pernah melakukan kekerasan serupa terhadap orang lain seperti itu. Jadi memang pihak kepolisian juga membuka layanan ini. Dan Ian, informasi bukan hanya dari pihak kepolisian, namun memang sebelum tertangkapnya dari tersangka Taufik Hidayat ini, memang sebelumnya juga memang sempat ramai di media sosial bahwa banyak yang mengaku pernah menjadi korban dari tersangka ini seperti itu. Jadi memang untuk kepolisian Polda Jawa Barat juga memberikan wadah bagi yang merasa pernah menjadi korban bisa melaporkan ke PPA Polda Jawa Barat. Dan bukan hanya untuk korban saja, namun ada pihak yang mengetahui bagaimana apakah memang tersangka ini pernah melakukan kekerasan serupa seperti itu terhadap orang lain, walaupun memang bukan dia sebagai korban seperti itu. Informasi ini diharapkan menjadi pengembangan yang lebih lanjut, karena memang untuk korban sendiri yang saat ini sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, informasinya masih sangat terbatas seperti itu, Ian. Dengan korban yang sempat Anda sebutkan tadi, informasinya memang terbatas. Apakah ada informasi sementara begitu yang bisa dikabarkan saat ini terkait dengan kondisi korban seperti apa, Mita? Iya, Ian, kalau misalnya untuk kondisi korban sendiri, memang beberapa saat yang lalu pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menginformasikan untuk kondisi korban memang sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Karena seperti yang diketahui bahwa korban ini sudah masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada 10 Juni lalu, kurang lebih sudah 2 minggu setelah sebelumnya dari Rumah Sakit Daerah Ujung Berung seperti itu. Kondisinya semakin hari semakin baik,
baik dan memang pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga sudah membentuk tim khusus yang menangani korban. Seperti itu diantaranya ada dari dokter mata, dokter bedah plastik, lalu juga dokter bagian dalam. Dan Ian, pihak rumah sakit juga menyoroti bahwa memang untuk korban sendiri tidak hanya pemulihan secara fisik saja yang perlu dilakukan terhadap korban, namun juga memang pendampingan psikologis juga memang sangat diperlukan bagi korban yang memang informasinya sudah 3 tahun ini mendapatkan kekerasan dan penyekapan seperti itu, Ian. Jadi memang yang paling penting juga selain kondisi fisik, memang psikologis dari korban ini juga mendapatkan pendampingan dari pihak rumah sakit. Ian. Oke, Mita, terkait dengan tersangka Taufik begitu, sudah sejauh mana sebetulnya polisi ataupun penyidik melakukan pemeriksaan dan apakah ada fakta-fakta baru yang terungkap saat ini? Iya, Ian, ini untuk tersangka sendiri memang setelah ditangkap pada hari Selasa lalu di Majalaya seperti itu, saksi-saksi ini masih dipanggil seperti itu, dan ini juga pada kemarin siang seperti itu banyak juga pihak keluarga yang datang, pihak keluarga dari korban yang datang ke Polda Jawa Barat seperti itu. Ada tante dari korban dan juga informasinya ada kakak dari korban seperti itu. Jadi ini juga masih didalami dari pihak kepolisian untuk pengembangan kasus seperti itu. Karena memang menurut pihak kepolisian ada ketidakcocokan seperti itu. Informasi yang didapatkan dari si tersangka seperti itu dan juga dari korban dan juga keluarganya atau dari saksi-saksi lain. Karena memang untuk informasi salah satu contoh perbedaannya adalah ini untuk penyekapan atau penyekapan sendiri dilakukan selama 3 tahun, namun untuk tersangka sendiri mengaku bahwa penyekapan hanya dilakukan selama 1,5 tahun. Itu salah satu yang menjadi perbedaan. Dan untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lain seperti itu untuk tersangka. Informasi terakhir yang kami dapatkan hanya sebatas memang sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pengembangan dengan pemanggilan saksi-saksi. Namun untuk sampai dengan saat ini pantauan kami di Polda Jawa Barat ini belum ada saksi yang dipanggil, saksi baru yang dipanggil seperti itu, Ian. Baik, berarti hingga saat ini artinya polisi masih melakukan pemeriksaan baik terhadap tersangka dan juga memanggil sejumlah saksi untuk mengetahui ataupun melengkapi terkait dengan informasi kronologi yang paling tepat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juga juru kamera Andri Iskandar atas laporan langsungnya dari Mapolda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami.